Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama mata pelajaran sejarah Indonesia KD 3.1 menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dipelopori oleh dua negara besar di Eropa pada waktu itu, yaitu negara Spanyol dan negara Portugis. Portugis melakukan pelayaran dengan menyusuri pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan, lalu diteruskan sampai ke India, kemudian sampai ke Indonesia. Sedangkan bangsa Spanyol itu langsung menyeberang ke benua Amerika, jadi melintasi atau memotong secara melintang Samudra Atlantik sehingga sampai ke benua Amerika, menyusuri Samudra Atlantik dan Pasifik sehingga sampainya itu di timur Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada 3 penyebab atau latar belakang sehingga bangsa Eropa bertekad melayari samudra untuk sampai ke Indonesia. 1. Runtuhnya Kekaisaran Romawi. 2. Perang Salib. Dan yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Ottoman. Selanjutnya akan kita bahas secara rinci satu persatu dari 3 latar belakang atau 3 penyebab tersebut. Latar belakang yang pertama, yaitu runtuhnya Kekaisaran Romawi, ini juga memiliki beberapa penyebab. Yang pertama adalah sistem suksesi yang tidak jelas. Maksudnya suksesi adalah pergantian tahta kekaisaran. Sebagai kaisar pertama Romawi, yaitu Kaisar Agustus, setelah mendirikan Kekaisaran Romawi, tidak pernah membangun sistem suksesi yang jelas. Hasilnya, ketika seorang kaisar harus diganti, ada banyak suksesor atau pengganti yang akan bersaing satu sama lain. Jadi kompetitornya banyak. Kalau seperti sekarang ini, misal nanti di tahun 2024 itu calon presidennya itu banyak. Nah, dengan banyaknya calon, maka akan menimbulkan banyaknya perselisihan juga. Hal ini tentunya akan mempengaruhi keamanan dan kestabilisasian pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua adalah penurunan nilai mata uang dan inflasi. Krisis ekonomi di Kekaisaran Romawi mengurangi kemurnian koin Romawi atau mata uang yang digunakan pada saat itu, dengan mengurangi jumlah atau kadar logam mulia di dalamnya, yang menyebabkan inflasi di kemudian hari. Kandungan perak sebesar 91,8% pada masa Kaisar Nero
terus menurun menjadi 76,2% pada masa Marcus Aurelius, dan terakhir 58,3% pada masa Kaisar Septimius Severus. Jadi dengan menurunnya kadar logam mulia, maka nilai dari uang tersebut juga menurun. Mudahnya adalah seperti kalian membeli perhiasan emas. Di situ kan terdapat jumlah karat. Yang tertinggi 22, itu pasti harganya akan semakin tinggi atau nilainya semakin tinggi. Begitu juga dengan yang 18 karat yang paling rendah, maka nilainya juga akan semakin rendah. Hal ini menyebabkan nilai uang di Romawi itu tidak ada harganya. Jadi harga-harga barang pada saat itu juga melambung tinggi. Yang ketiga adalah tahun 4 Kaisar. Jadi dalam waktu yang singkat itu terjadi pergantian kaisar dalam waktu yang singkat. Periode ini dimulai setelah Kaisar Nero meninggal pada bulan Juni 68 Masehi, di mana 3 kaisar penggantinya hanya memerintah dalam waktu singkat. Galba selama 7 bulan mati dibunuh. Otto selama 3 bulan bunuh diri. Dan Vitellius selama 8 bulan juga dibunuh. Baru pada tahun 69 Masehi, Vespasianus menjadi kaisar sampai kematiannya pada tahun 79 Masehi. Jadi dalam waktu 1 tahun itu sudah terjadi pergantian kepala negara atau kaisar selama 4 kali. Hal ini tentunya berdampak buruk karena tidak ada kebijakan yang bisa dijalankan. Kaisar yang menjabat pada saat itu baru akan menyusun kebijakan sudah terbunuh. Begitu juga seterusnya. Jadi istilah kerennya seperti sekarang ini itu seperti terlockdown. Kekaisaran atau negara tidak bisa melakukan atau beraktivitas apapun, hanya diam di tempat, sehingga menimbulkan banyak gejolak. Salah satunya pastinya adalah dampak ekonomi, karena para pedagang juga terpengaruh, bingung mau bagaimana, karena kalau pemerintah hanya selalu berganti kepemimpinan, otomatis dampak keamanan menjadi melemah atau keamanannya itu lemah. Keempat, serangan dari kaum barbar. Gelombang serangan dari kaum barbar yang semakin melemahkan perbatasan utara dan timur Romawi.
dan secara bertahap mengurangi ukuran wilayah Romawi. Romawi harus kehilangan Inggris pada tahun 406 Masehi, bahkan kota Roma dijarah pada tahun 410 Masehi oleh pasukan Visigoth di bawah kepemimpinan Alaric. Belum lagi serangan dari bangsa Han atau bangsa Hun yang dipimpin oleh Attila ke wilayah Romawi. Pada tahun 455 Masehi, Spanyol dan Afrika Utara diambil alih oleh Vandal yang juga menjarah Roma pada tahun yang sama. 5. Korupsi yang dilakukan oleh Garda Praetoria. Garda Praetoria atau Praetorian Guard adalah cabang khusus dari pasukan Romawi yang bertugas untuk menjadi pengawal pribadi kaisar. Tidak ada kaisar Romawi yang dapat memerintah tanpa dukungan militer Romawi, dan tentunya adalah Garda Praetoria. Hal ini pun membuat Garda Praetoria menjadi salah satu kingmaker paling berpengaruh dalam sejarah. Namun, salah satu hal yang paling mencengangkan dari Garda Praetoria adalah praktik korupsi berupa donasi yang harus diberikan kepada mereka. Jadi, seperti ilustrasi di gambar, seorang kaisar ini memberikan uang atau benda berharga yang lain secara khusus kepada Garda Praetoria. Karena apabila kaisar tidak memberikan donasi, maka kestabilan keamanan akan terganggu. Ini seperti tadi di atas ada 4 kaisar dalam 1 tahun, itu salah satunya adalah itu. Apabila tidak ada donasi, maka bisa jadi kaisar dibunuh dan lain sebagainya. 6. Kesenjangan ekonomi yang parah. Kekaisaran Romawi sering digambarkan sebagai kekaisaran yang mulia dan maju, namun lebih dari 90% penduduk Romawi adalah orang miskin yang hidup di pedesaan. Tentunya hal ini juga menyiratkan ketidakseimbangan antara pedesaan dan perkotaan di wilayah Kekaisaran Romawi. 7. Ukuran kekaisaran yang terlalu besar. Wilayah yang terlalu luas adalah salah satu alasan mengapa Kekaisaran Romawi runtuh. Salah satu alasan yang jelas adalah kesulitan untuk mengontrol wilayah seluas ini dari kota Roma. Karena dengan wilayah yang sangat luas, perjalanan ke satu kota akan membutuhkan waktu selama berminggu-minggu dan biaya yang besar pula. Selain itu, perbatasan yang sangat luas juga membutuhkan kehadiran banyak tentara untuk menjaganya sehingga tetap aman. Nah, dengan banyaknya tentara, maka banyak upah juga yang harus dikeluarkan negara atau kekaisaran. Sedangkan seperti dampak-dampak di atas, salah satunya adalah adanya inflasi yang mengartikan bahwa nilai mata uang Romawi itu turun, membuat kas negara itu menjadi terkuras. Ini merupakan dampak yang paling atau penyebab dari runtuhnya Romawi yang paling besar menurut saya. Jadi
seperti orang makan kalau berlebihan, ya seperti ini, akan keluar dengan sendirinya. Selanjutnya adalah kita masuk ke latar belakang dari kedatangan bangsa Barat yang kedua, yaitu Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Muslim. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Faktor penyebab Perang Salib atau Perang Suci. Yang pertama, adanya larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Sejak abad ke-6, orang-orang Kristen sering melakukan ziarah ke Yerusalem yang notabene merupakan tempat kelahiran agama mereka. Tetapi ketika orang-orang Turki Seljuk mengambil kendali atas Yerusalem, orang-orang Kristen dilarang masuk ke kota suci mereka. Hal ini menimbulkan reaksi dari orang-orang Kristen untuk melawan agar mereka bisa berziarah kembali. Menurut saya, secara humanis atau dilihat dari segi kemanusiaan, ini wajar. Coba kita analogikan apabila kita sebagai muslim, atau maaf, saya sebagai muslim dilarang untuk beribadah haji karena negara Arab misal dikuasai oleh negara lain yang bukan beragama Islam, sehingga secara naluri akan melakukan pergerakan agar bisa kembali melaksanakan ibadah haji. Hal ini hampir sama keadaannya pada masa Romawi dulu, sehingga itu menjadi penyebab terjadinya Perang Salib. Yang kedua, jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol yang telah 7 abad berkuasa. Penyebab jatuhnya dinasti Umayyah yang pertama adalah konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Penguasa Muslim hanya puas dengan menagih upeti kepada kerajaan-kerajaan Kristen di bawahnya. Kedua, tidak adanya ideologi pemersatu, yaitu tidak menempatkan para mu'alaf sejajar dengan orang-orang Arab. Jadi mu'alaf-mu'alaf ini seperti disisihkan. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua Islam di Spanyol, para penguasa lalai memperkuat sektor ekonomi. Mereka lebih serius membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Akibatnya, keuangan negara menjadi lemah dan berimbas pada kekuatan politik dan militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Akibatnya terjadi perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Yang kelima, peradaban Islam di Spanyol sulit untuk meminta bantuan dari kekuatan Islam di tempat lain kecuali Afrika Utara, sehingga basis kekuatan Islam di Spanyol habis setelah diusir kerajaan Kristen. Jadi jatuhnya dinasti Umayyah ini sangat berpengaruh
karena dengan jatuhnya dinasti Umayyah maka membangkitkan semangat bangsa Eropa untuk berperang melawan penguasa Muslim, karena kekuatan Islam di Eropa itu sudah turun pengaruhnya, sehingga mereka semakin berani untuk melakukan pergerakan. Ketiga, atau penyebab yang ketiga dari perang salib, yaitu kebijakan Paus Urbanus untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja Romawi di timur, seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. 27 November 1095, Paus Urbanus II berpidato di depan umat Kristiani di Konsili Clermont, Prancis, untuk merebut tanah suci. Ini berkaitan dengan penyebab yang pertama tadi, Yerusalem dari orang-orang Islam. Seruan pidato yang disampaikan pimpinan umat Katolik ini kemudian berdampak besar pada abad pertengahan serta memicu Perang Salib I yang akan terus berlanjut hingga beberapa abad ke depannya. Jadi tentunya sangat berpengaruh sekali karena Paus adalah pemimpin umat Katolik sedunia. Jadi levelnya bukan negara, tapi sudah levelnya dunia. Sehingga umat Kristen dari berbagai penjuru Eropa bersatu kembali untuk merebut Yerusalem agar mereka bisa berziarah kembali. Sebenarnya penyebab utamanya adalah itu. Mereka tidak bisa berziarah, sehingga menimbulkan berbagai macam gejolak yang secara umum itu kita sebut dengan Perang Salib itu. Latar belakang yang terakhir dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi atau Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Para pedagang Eropa tidak mendapatkan akses untuk berdagang di kota pelabuhan Istanbul, karena kerajaan Turki Utsmani yang melarang pedagang Eropa masuk ke dalam Istanbul. Akibatnya, pedagang Eropa kesulitan mendapatkan barang-barang dagang yang sangat mereka butuhkan dari para pedagang Asia yang berdagang di Istanbul. Salah satu barang dagang yang sangat mereka butuhkan adalah rempah-rempah dari Indonesia. Sekian dulu penjelasan mengenai kedatangan bangsa Eropa. Untuk penjelajahan samudra akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Semangat terus dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.